Meski selama masa pemerintahan Orde Baru, iklim keterbukaan politik dan praktek demokrasi lain masih menjadi hal yang sulit dilakukan sejalan dengan moto yang diusungnya. Harian Media Indonesia tetap berupaya memerankan diri sebagai pembawa suara rakyat. Pilihan idealisme ini disiasati para pimpinan dan awak redaksi Media Indonesia dengan tetap mengembangkan praktik jurnalisme yang lugas dan selalu mengedepankan fakta. Pilihan sikap ini tak jarang menempatkan fakta dan sudut pandang yang dihadirkan Media Indonesia berlawanan dengan suara penguasa. Kita pada waktu itu tidak pernah berpikir untuk menghindar dari pemberedelan. Sebab kalau kita bicara tentang menghindar dari pemberedelan, pasti tidak akan berita pers itu pasti tawar kan. Jadi kita setiap hari kita nggak pernah bicara takut diberedel. Pokoknya beritakan aja sesuai dengan fakta. Kalau secara teoritis tuh sebetulnya zaman itu kan sangat represif ya. Tekanannya luar biasa. Tapi dalam prakteknya itu tidak diterapkan secara efektif gitu. Kalau saya bilang itu kalau kayak cheese tuh kayak cheese Swiss, banyak bolongnya gitu. Selama kita bisa lompat dari bolong ke bolong, kita aman gitu loh. Cuma masalahnya kadang-kadang kita keselip juga kan. Nah pada saat itulah kita bisa kena. Saya juga belajar dari Bang Surya Paloh. Penguasa itu juga ternyata kan tidak homogen gitu. Jadi misalnya waktu itu kita ngomongnya kelompoknya Pak Harmoko sama kelompoknya Cendana itu juga nggak selalu akur gitu, terutama dengan anak-anak gitu. Itu saat pernah Harmoko mau beredel Media Indonesia, tapi ya itu Sugeng Suparwoto langsung kontak waktu itu Kepala Staf Angkatan Darat, temennya. Lalu Kepala Staf Angkatan Darat bilang ini Media Indonesia diambil alih oleh Kepala Staf Angkatan Darat, jadi Harmoko nggak berani tutup gitu loh, siup nggak jadi gitu. Saat terjadi pemberedelan majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik pada tahun 1994, Media Indonesia secara tegas mengkritik kebijakan dan cara-cara pembungkaman pers tersebut. Tidak hanya lewat pemberitaan, Media Indonesia kemudian juga menampung sebagian wartawan dari 3 media yang diberedel ini untuk bekerja di Media Indonesia. Para mantan awak majalah Tempo, seperti Bambang Harimurti dan kawan-kawannya misalnya, diberi kesempatan bekerja di Media Indonesia dan mengelola edisi mingguan Media Indonesia Minggu. Ketika Tempo diberedel, seluruh pimpinan Tempo datang menghadap pada saya. Apakah itu saudara Gunawan Muhammad? Apakah itu saudara Fikri Jufri misalnya? Untuk menyatakan bagaimana agar saya inilah bisa menjadi saudara tuanya yang memperhatikan keberadaan mereka yang sekarang tidak memiliki legalitas lagi untuk bisa terbit. Saat itu memang kekuasaan cukup besar. Dan saya katakan, walaupun ada larangan dari Menteri Penerangan di zaman itu untuk tidak boleh menerima ex-karyawan Tempo. Siapapun yang menerima akan mendapatkan sanksi. Ancaman itu diberikan saya katakan tidak peduli. Bentuk solidaritas kita terima seluruh kawan-kawan karyawan Tempo ini. Kita berikan tempat di Media Indonesia, koran kelanjutan dari prioritas. Edisi Minggu Media Indonesia diserahkan untuk awak Tempo, agar mereka tetap menjalankan ekspresi dan aktivitas mereka. Saudara Bambang Harimurti ada di sana. Dia cukup lama ada di keluarga besar Media Indonesia. Untuk apa? Untuk mewujudkan solidaritas. Soal masalah ini akan berbuah hasilnya atau tidak, itu nomor 2. Akan dikenang, diingat dalam apa yang pernah kita lakukan, itu urusan nomor 2 dan sebagainya. Keputusan Media Indonesia untuk menampung para mantan wartawan dari majalah Tempo seolah merupakan bentuk perlawanan terhadap surat edaran Departemen Penerangan ke sejumlah perusahaan media di Indonesia saat itu untuk tidak menerima atau mempekerjakan wartawan dari 3 media yang diberedel pemerintah Orde Baru. Waktu itu sebenarnya kita nggak banyak pilihan karena waktu habis diberedel, seolah-olah waktu itu kan pemerintah marah sama Tempo. Jadi semua wartawan Tempo itu persona non grata, seolah-olah seperti saya itu nggak bisa jadi wartawan di tempat lain. Mereka takut terima gitu. Tapi Bang Surya Paloh
tiba-tiba malah maju menawarkan kita, jadi dan mengambil risiko itu. Tapi kan emang Bang Surya Paloh emang pada saat itu memang sudah lama bentrok sama Pak Harmoko karena pemberedelan prioritas kan. Dan Pak Surya Paloh itu punya backing politik yang kira-kira juga lebih kuat dari Pak Harmoko lah. Jadi dia bisa melakukan itu. Karena kan di PWI juga, terutama kelompok Harmoko kan nggak suka kami ada di situ kan. Jadi itu selalu menjadi rongrongan bagi kita semua. Tapi saya kagum lah bahwa Bang Surya Paloh bisa mempertahankan kami ada di situ. Kehadiran pers konvensional, tidak hanya media cetak, tetapi juga media broadcasting, harus kita akuin sekarang menghadapi tantangan yang jauh lebih berat karena era masuknya sosial media. Di sana ada internet.